kamera, lensa, teleskop, mikroskop, dan semua hal yang berkaitan dengan penglihatan dan teknologinya pada masa ini, semuanya diawali oleh salah seorang ilmuwan muslim yang hebat, ilmuwan muslim yang jenius, yang pada masa keemasan ilmu Islam pada saat itu, ilmuwan ini menghidupkan ilmu yang berkaitan dengan optik dan pencahayaan yang telah lama tidak berkembang, kemudian melahirkan serta menginspirasi pembuatan peralatan yang canggih di zaman sekarang. Ilmuwan tersebut bernama Ibnu Al-Haytham. Allow me to introduce Ibn Al-Haytham, a great scientist whose ideas led to the invention of the camera. You invented the camera? I laid the foundations for modern cameras by explaining how our eyes work. I found a way of projecting an image onto another surface through a small hole in a dark room, later called camera obscura. Nama aslinya adalah Abu Ali Al-Hasan bin Al-Hasan bin Al-Haytham. Beliau lahir di kota Basra, Irak pada tahun 965 Masehi. Orang-orang Barat mengenalnya dengan nama Al-Hazen. Beliaulah salah seorang ilmuwan muslim yang ahli dalam bidang optik, sains, pengobatan, matematika, dan geometri. Ibnu Al-Haytham memulai pendidikan awalnya di kota kelahirannya, yakni kota Basra. Beliau juga pernah diangkat menjadi pegawai pemerintah di kota tersebut. Setelah beberapa lama bekerja di pemerintahan, Ibnu Al-Haytham memutuskan untuk pergi ke Ahwas dan Mesir. Dalam perjalanannya ke Ahwas, Ibnu Al-Haytham menghasilkan beberapa karya kitab yang luar biasa. Beliau juga menyalin buku-buku tentang matematika dan ilmu falak. Tujuannya ialah untuk mendapatkan uang cadangan dalam melanjutkan perjalanannya menuju Mesir. Ibnu Al-Haytham dikenal sebagai sosok yang gemar membaca, merenungi fenomena alam dan keindahan dunia. Al-Quran yang selalu dibacanya menjadi dasar utama dan menjadi motivasinya dalam mencetuskan pemikiran dan ide dalam ilmu pengetahuannya. Seperti kebanyakan ilmuwan muslim yang lain, yang tidak sedikit dari mereka merupakan para penghafal Quran dan selalu mengawali karya mereka melalui Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, maka tidak heran ketika ada salah satu ayat yang bertanya, "Katakanlah Muhammad, samakah orang yang buta dengan yang dapat melihat? Atau samakah antara yang gelap dengan yang terang?" Mendengar pertanyaan ayat itu, Ibnu Al-Haytham pun merasa tertantang. Sedangkan di ayat yang lain, Allah menyampaikan tentang sinar dan cahaya dengan perumpamaan matahari dan bulan. Dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dalam bahasa Indonesia, antara sinar dan cahaya, saya kurang mengetahui apa perbedaannya. Mungkin bagi kalian yang mengetahuinya, bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tetapi, dalam bahasa Arab, untuk cahaya matahari, Allah menyebutnya dengan kata dia. Dan untuk cahaya bulan, Allah menyebutnya dengan kata nur. Dan dua kata itu merupakan kata yang berbeda dari berbagai sudut pandang bahasa maupun kajian tafsir. Dan dari sentuhan-sentuhan ayat itulah yang membuat Ibnu Al-Haytham memiliki kecenderungan untuk menganalisa sesuatu yang berkaitan dengan cahaya. Dari banyaknya karya kitab yang ditulis oleh Ibnu Al-Haytham, ada salah satu kitabnya yang sangat terkenal, berjudul Al-Manazir. Kemudian diterjemahkan oleh orang-orang Eropa dan diberi judul Books of Optics. Kitab Al-Manazir ini berisi pembahasan-pembahasan tentang kinerja mata dan prinsip cahaya. Sampai-sampai kitab tersebut banyak menginspirasi ahli-ahli sains barat, di antaranya Roger Bacon dan Johannes Kepler, dalam menciptakan mikroskop maupun teleskop. Ada satu hal lagi yang hebat dari kitab Al-Manazir ini, yaitu walaupun usia kitab tersebut telah lebih dari 1000 tahun, tetapi kitab tersebut masih menjadi bahan rujukan ilmu optik di berbagai universitas di penjuru dunia. For me, what's so amazing is that we, all around the world, we talk about Newton as being the father of optics, and yet here we are, 1,000 years ago, 700 years before Newton, and here's a ray diagram. There's a convex lens, and there's a focal point, and there's all the ray lines and parallel lines and the angles of refraction. Here it is, 1,000 years ago. Kalian mungkin tidak mengenal sosok Ibnu Al-Haytham,
tetapi di barat sana beliau cukup dikenal. Sampai-sampai pada tahun 2015, UNESCO pernah mengadakan perayaan di International Year of Light untuk mengenang 1000 tahun karya Ibnu Al-Haytham sebagai bentuk terima kasih atas karyanya yang luar biasa bagi dunia. I am pleased to partner with international organization 1001 Inventions to launch the World of Ibn Al-Haytham Global Campaign to promote light science for the benefit of all. A groundbreaking scientist from 1,000 years ago, the life and work of Ibn Al-Haytham have never been as relevant as they are today. Nama Ibnu Al-Haytham semakin dikenal ketika ia merevisi ilmuwan-ilmuwan Yunani yang meyakini bahwa mata mengeluarkan semacam cahaya atau sinar untuk dapat melihat. Sedangkan beliau menyatakan bahwa mata tidak mengeluarkan cahaya, tetapi matalah yang menangkap pantulan cahaya sehingga kita dapat melihat. Bahkan, beliau jugalah orang pertama yang memetakan organ-organ mata yang fungsinya untuk cahaya masuk, seperti kornea, pupil, iris, dan retina. Pernyataan tersebut diperkuat dengan eksperimennya yang sederhana. Bahkan, eksperimennya yang sederhana di kala itu menjadi dasar penemuan kamera di masa sekarang. Eksperimen itu disebut dengan camera obscura, yang merupakan terjemahan dari bahasa Latin yang artinya ruangan gelap. Dinamakan camera obscura dikarenakan Ibnu Al-Haytham melakukan eksperimennya di ruangan gelap ketika beliau di penjara. Di penjaranya beliau disebabkan karena ketika itu Ibnu Al-Haytham dipanggil penguasa Mesir untuk mencari solusi dalam mengatasi permasalahan banjir Sungai Nil. Namun, beliau dianggap gagal dan membuat Raja Mesir marah, kemudian memenjarakannya. Ketika di penjara itulah momen bersejarah bagi Ibnu Al-Haytham dengan penemuan kamera obskuranya yang membuat perkembangan sains dalam bidang optik dan pencahayaan hidup dan berkembang lagi ke seluruh dunia. I have a beautiful view of a nice church just outside the window here. Now, if I close these blinds, through this pinhole I created in this blind, I'll be able to capture an image of this church on this transparent screen. However, it's an inverted image, as Ibn al-Haytham explained and demonstrated. If I let this eye look through this pinhole, I'm gonna be able to see the image of the church again, invert it back on the retina of this eye. Mungkin menurut kalian, Ibnu Al-Haytham merupakan sosok yang biasa saja. Tapi perlu kalian ketahui bahwa Ibnu Al-Haytham tidak hanya menjelaskan tentang prinsip kinerja mata. Beliau juga merupakan orang pertama yang membuktikan bahwa cahaya itu bergerak pada lintasan lurus. Sehingga beliau bisa menjelaskan pantulan cermin, pembiasan cahaya, dan fenomena-fenomena yang melibatkan cahaya, seperti laser, satelit, dan akselerator partikel. Dan inilah yang membuat kitab Al-Manazir menjadi sangat penting bagi perkembangan sains modern. I'm sort of wondering what Ibn al-Haytham would think doing experiments with candles and pinhole cameras. Well, he wouldn't even be able to imagine a world 1,000 years later. I think it's come a long way, but ultimately we're using exactly the same principles that he was thinking about back then. Masih ingatkah kalian pada pelajaran sains di sekolah dalam bab optik, seperti pantulan cermin, pembiasan cahaya, lensa, cara kerja kamera, teleskop, dan mikroskop? Semua berasal dari kitab Al-Manazir. Namun sayang, nama Ibnu Al-Haytham tidak pernah disebutkan dalam buku-buku di sekolah kita. Dan itulah penyebab nama beliau tidak seterkenal Newton, Albert Einstein, Thomas Alva Edison, ataupun Alexander Graham Bell. Oke guys, itulah pembahasan kita mengenai Ibnu Al-Haytham, sang bapak optik dunia, penemu kamera obscura yang pahalanya dari kitab Al-Manazir saja masih terus mengalir kepadanya. Nah, sebelum berakhir ada fakta menarik lainnya mengenai Ibnu Al-Haytham. Ketahuilah bahwa nama beliau dijadikan salah satu nama kawah di bulan, dan wajah beliau diabadikan dalam mata uang Irak 10.000 dinar.